Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi perusahaan dagang, sistem periodik dan perpetual. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Berikut adalah metode penilaian persediaan barang yang didasari oleh sifat barang yang perlu diketahui sebelum mengetahui metode pencatatan persediaan barang. Yang pertama, first in first out atau FIFO. Metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk, yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali. Metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi tinggi, contohnya bahan-bahan pokok. Yang kedua, last in first out atau LIFO. Metode LIFO adalah metode penilaian persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Yang ketiga, metode average. Metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi, metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan barang dagang. Meskipun bukan berupa aset operasional, perusahaan dagang wajib mencatatkan persediaan barang dagangnya ke dalam laporan keuangan. Ada beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi banyaknya persediaan barang dagang, di antaranya itu pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, penjualan barang dagang, potongan penjualan, beban angkut penjualan, retur penjualan, dan pajak. Terdapat dua jenis metode dalam pencatatan persediaan barang dagang, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama, metode periodik. Metode pencatatan periodik dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Metode periodik lebih cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi, misalnya perusahaan yang menjual produk makanan. Yang kedua, metode perpetual. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Nah, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang dagang, maka akun persediaan barang dagang pun ikut dicatat saat itu juga. Metode pencatatan ini biasanya digunakan pada penjualan barang yang mewah dan memiliki nilai jual yang tinggi, misalnya mobil. Selanjutnya, perbedaan sistem periodik dan perpetual. Metode periodik dan perpetual adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola persediaan barang dagang dalam akuntansi. Berikut adalah perbedaan utama di antara keduanya. Yang pertama, frekuensi pembaruan. Pada metode periodik, pembaruan persediaan dilakukan secara periodik, biasanya pada akhir periode akuntansi seperti bulan atau tahun. Sedangkan pada metode perpetual, pembaruan persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Yang kedua, catatan persediaan. Pada metode periodik, persediaan dicatat pada awal dan akhir periode, dan selama periode tidak ada pencatatan khusus untuk perubahan persediaan. Sedangkan pada metode perpetual, catatan persediaan diperbarui secara langsung setiap kali terjadi transaksi, memberikan gambaran real-time atas tingkat persediaan. Yang ketiga, akurasi informasi. Pada metode periodik, informasi persediaan mungkin tidak selalu akurat selama periode tertentu, karena pembaruan dilakukan pada titik tertentu.
Sedangkan pada metode perpetual memberikan informasi yang akurat dan real-time tentang persediaan barang karena pembaruan dilakukan sepanjang waktu. Yang keempat, pengidentifikasian kerugian atau kehilangan. Pada metode periodik, sulit untuk mengidentifikasi kerugian atau kehilangan barang karena tidak ada pembaruan kontinu. Sedangkan pada metode perpetual, memungkinkan identifikasi cepat kerugian atau kehilangan barang karena catatan persediaan selalu terbarui. Yang kelima, pencatatan biaya tentang terjual atau COGS. Pada metode periodik, biaya barang terjual dihitung pada akhir periode berdasarkan perhitungan tertentu. Sedangkan pada metode perpetual, biaya barang terjual dihitung secara langsung setiap kali terjadi penjualan. Yang keenam, kompleksitas administrasi. Pada metode periodik lebih sederhana dalam administrasi karena pembaruan dilakukan pada titik tertentu. Sedangkan pada metode perpetual memerlukan administrasi yang lebih intensif karena pembaruan dilakukan secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.